Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa adil qulubal alamina bi hasbi alayya wa habisni qabulan bisalma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil quradu wa tuqda bihil awaidu wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. kamu udah jawab mah saya jawab apa dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, bismillahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina alim yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Wa minhum ayyil munafiqina, dan itu diantara mereka siapa? Ayyil munafiqin. Nah itu katakan hum adalah al munafiqin, dan diantara mereka maksudnya orang-orang munafik. Alladzina bermula mereka, alladzina bermula orang-orang, yu'dzuna yang menyakiti, adza yu'dzi. Nah itu asalnya yu'dziyuna, gitu loh. Maka ini kan apa kita ngaji tafsir Jalalain kan sekaligus menerapkan sedikit-sedikit praktek nahwu shorof, kan gitu kan. Nah yu'dzuna itu kan patokannya diingat-ingat. Kalau isim itu mu'tal, fi'il mudhari ya mu'tal alif, mu'tal ya, seperti atau yu'ti itu kan yu'tuna gitu kan, itu asalnya yu'tayuna. Nah ini juga sama, yu'duna itu asalnya adza yu'dzi, berarti kan asalnya yu'dziyuna kan gitu. Nah ini yang harus teliti dalam arti menerapkan sedikit-sedikit. Kalau nggak diterapkan begitu nanti kalian bingung kok yu'duna itu dari kata apa. Tapi kalau kita tahu kata dasarnya, nah yang anak-anak lama kan udah pernah belajar iqlal. Nah itu iqlal itu penting ya, kalau nggak nanti iqlal dibaca lagi. Yu'dzuna yang menyakiti siapa? alladzina an-nabiyya pada baginda Nabi, bi'aibihi dengan mencela Nabi, wa binaqli hadisi dan dengan menirukan ucapannya Nabi. Maksudnya gini, kadang-kadang kan orang itu ngeledek ya Pak Yasin ya bismillahirrahmanirrahim, ya maksudnya ngerti maksudnya. Ini Nabi ngomong gini ya, ditirukan itu maksudnya wa binaqli hadis, tapi dengan tujuan mencela, menghina. Kalau orang hina itu sakit apa enggak? Sakit. Nah itu maksudnya wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya bi'aibihi wa binaqli hadisi wa yaquluna, dan berkata siapa? alladzina atau al-munafiqun, idnuhu ketika dilarang siapa? alladzina. Nah, itu sama, nuhu itu asalnya juga nuhyu, gitu loh. Idnuhu ketika dilarang. Bahkan kalau kalian cari nuhu, kalian fi'il madhi di Allah ya belugho, supaya tidak sampai apa dzalik hu pada Nabi. Nah mereka berkata, orang-orang munafik tadi berkata, huwa udhunun, bermula Nabi udhunun. Udhunun itu kan mana asalnya apa? Telinga kan, maksudnya telinga. Nabi mendengar semua pendapat-pendapat yang ada. Ayasma'u, tegesa mendengar siapa Nabi, kullakilin pada semua yang diucapkan kepada Nabi. Wayakbalu, dan menerima siapa Nabi hu pada kullakil. Fa'idha khalafna lahu ana lam naqul sodakona. Fa'idha khalafna, maka apabila berlawanan pendapat siapa kita lahu kepada Nabi, anna lam naqul saddaqona. Fa idza khalafna, maka apabila
berlawanan pendapat siapa kita lalu kepada Nabi anna atau kita lam nakul tidak mengucapkan siapa kita soddaqona maka membenarkan siapa Nabi kepada kita. Mereka orang-orang kafir selalu mencela kepada Nabi dengan mengatakan bahwasanya Nabi itu selalu mendengarkan semua pendapat-pendapat yang ada, termasuk pendapatnya yaitu orang-orang kaum muslimin itu kan juga macam-macam, ada di antara dari Buddha segala macam itu kan, semacam kayak bekas budak lah kayak Bilal bin Rabah, Salman Al Farisi itu kan maksudnya orang-orang yang dianggap oleh tokoh-tokoh munafik ketika itu orang-orang rendahan. Nah, pendapat-pendapat yang seperti itu pun diantaranya diakomodir oleh Nabi. Nah, kalau mereka bilangnya seperti itu, kul huwa uzunu khairin lakum. Kul katakanlah Muhammad, huwa bermula Nabi, uzunu mustami'i khairin itu mendengar, ya maksud uzun mana asalnya telinga, mendengar mananya uzun mustami'u khairin mendengarkan yang baik, lakum bagi kalian semua, la mustami'u syarrin tidak orang yang mencari pendengaran kabar yang buruk. Itu mustami kan bukan same. Kalau same kan mendengar, kalau mustami itu ada unsur keseriusan. Nah, kalau memang mereka berpendapat seperti itu, maka jawablah, hai kamu Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi itu adalah udhunu khairin. Maksudnya udhunu khairin, mustami'u khairin lakum. Nabi Muhammad mendengar ucapan atau pendapat yang baik untuk kalian semua, tidak mendengarkan pendapat-pendapat yang buruk. Udah begitu, yu'minu beriman siapa Nabi billahi dengan Allah, wa yu'minu. Nah, wa yu'minu maknanya yu'minu yang pertama dengan yang kedua. Kalau yu'minu yang pertama beriman, nah yu'minu yang kedua maknanya yu'minu yusaddiqu, membenarkan siapa Nabi lil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Membenarkan kepada orang yang beriman fima di dalam berita, akhbaru yang mengkhabarkan siapa mereka, al mu'minun bihi dengan ma, la li ghairihim tidak kepada selainnya mukminin. Jadi Nabi Muhammad itu mendengarkan pendapat yang baik untuk kalian semua, bukan mendengarkan pendapat-pendapat atau suara-suara yang buruk. Kemudian Nabi Muhammad juga beriman kepada Allah dan membenarkan lil mukminina terhadap orang, maksudnya wa yusaddiqu lil mukminin itu lamnya zaidah. Tanggung ya, walamu dan bermula lam yang ada pada lil mukminin, zaidatun itu tambahan, lil farqi untuk membedakan, baina imanit taslimi antara iman taslim. Iman taslim itu iman dengan berserah diri, yaitu maksudnya diperhatikan ini agak jelimet kalau kalian memula. Itu kan ada ayat yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, kan tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang pertama yu'minu billahi itu namanya iman taslim, percaya kepada Allah, kaitannya tunduk dan patuh kepada semua aturannya, kan gitu. Itu namanya iman taslim. Sementara wa yu'minu lil mu'minin, nah itu kan ada lil mu'minin, lamnya itu tambahan zaidah, itu menandakan imannya itu iman tasdik, membenarkan. Jadi paham ini, jadi bangunin dua orang, cuci muka, ayo cuci muka, cuci muka, Rizki,
cuci muka. Wah, ngantuk dulu pada. Makanya kalau malam dibilangin suruh tidur, tidur. Ngerti Indri apa? Eger, Yasin, Ihsan. Kalau namanya kita mujamaah itu istiqdat, untuk berkali-kali kasih tahu. Besok saya kasih sanksi denda kalau perlu. Membayar dari mana itu ada? Oh, iya kan? Didenda juga bukan berarti kalian bisa meremehkan apa ketentuan undang-undang pesantren. Namanya pesantren di mana-mana ketentuannya seperti itu lah. Dan dia ngaji ngantuk dan disuruh tidur, nggak mau. Warahmatun. Nah, huwa udhunun warahmatun, dan Nabi Muhammad ini rahmah, kasih sayang. Lafaz rahmatun birrafi dengan dibaca rofa atfan karena diatofkan ala udhunun atas lafaz udhunun yang di atas itu. Huwa udhunun, nah, boleh dibaca rofa wal jarri dan boleh dibaca jer. Nah, inilah peran ilmu nahwu. Kalau dibaca raf'un atofnya kepada huwa udhunun itu loh. Kalau dibaca jer wa rahmatin boleh atofan karena diatofkan ala khairin atas lafaz khairin. Nah, maksudnya khairin gimana? Udhunu khairin gitu loh. Lilladzina amanu itu lilladzina amanu bagi mereka, rahmat lilladzina bagi mereka, amanu yang beriman, siapa alladzina minkum dari kalian semua. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin, tapi Nabi Muhammad juga wa rahmatun lilladzina amanu minkum. Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat, sebagai membawa kasih sayang, terutama kepada mereka yang beriman di antara kalian semua. Nah, sebaliknya walladzina yu'dzuna rasulallahi, walladzina dan bermula mereka yu'dzuna yang menyakiti siapa alladzina rasulallahi pada utusan Allah, lahum itu tetap bagi alladzina azabun bermula siksa alimun yang pedih. Kalau Nabi Muhammad adalah merupakan rahmatun lilladzina amanu minkum, maka sebaliknya orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu mendapat azab yang pedih. Yahlifuna billahi, yahlifuna sumpah siapa orang-orang munafik, alladzina yang atas itu alladzina yu'minunan nabi. Sampingnya tadi ya walladzina yu'minunan nabi. Sumpah billahi dengan nama Allah, dengan membawa asma Allah. Sumpahnya lakum kepada kalian semua ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang yang beriman, fima di dalam berita balago yang sampai apa makum pada kalian semua, anhum tentang alladzina yu'minuna Rasulullah tadi, min adar rasuli dari menyakiti Rasul, menyampaikan berita annahum annahum pada sesungguhnya al munafikun atau alladzina tadi ma'atauhu itu tidak melakukan, tidak menyampaikan siapa alladzina hu pada ma balaghu liurdukum. Nah, kenapa mereka orang-orang munafik bersumpah mengatasnamakan Allah kepada kalian semua, liurdukum, supaya membuat ridho siapa alladzina yu'duna atau orang munafik tadi, kum pada kalian semua. Mereka tujuannya adalah untuk mencari ridho supaya enggak kalian musuhi. Padahal wallahu wa rasuluhu ahaqqu an tur. Itu iya apa tak? Antur duhu gitu. Ada yang ya? Iya apa tak? Ya. Ayo ngomong tak.
saya kehapus, makanya saya nanya. Wallahu dan bermula Allah. Dan kita boleh lama ya, ini tulisannya juga sama, dikit-dikit itu pada hilang. Wallahu dan bermula Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah, ahakku itu lebih berhak anturdu ayyurdu pada bahwasanya dimintai ridho, memintai ridho siapa alladzina hu pada Allah bitaati dengan taat, ingkan jika ada siapa munafik tadi atau alladzina, ada itu mukminina orang-orang yang beriman haqqan dengan benar, haqqan dengan benar ialah wa tauqidul dhamiri dan bermula menunggalkan domir antar dohu gitu loh, hu gitu loh ya, itu kan hu tauhid itu maksudnya mufrad, paham nih? Wa tauhidul dhamiri dan bermula memufradkan domir yaitu domir hak hu itu li alla li talazumir ridho aini, itu untuk tujuan saling menetapkan dua keridhaan yaitu ridhonya Allah dan ridho Rasulnya. Au khabarillahi, itu khabar apa khoy? Khabar. Ba apa ya? Ba. Atau khabar beritanya Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Oh wa khabaru Allahu wa rasuluhu itu ya. Kan wallahu wa rasuluhu itu ya. Dan bermula khabarnya Allah dan rasulnya mahdhufun, itu dibuang. Jadi mereka orang-orang yang menyakiti Nabi, sejatinya mereka itu adalah mendapatkan azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada Allah untuk mencari ridho dari kalian semua, padahal Allah dan Rasulnya lah yang paling tepat untuk mereka cari ridhonya. Kalau mereka itu memang benar-benar beriman. Nah, itu bahkan sayang namanya ngomong orang munafik itu sulitnya luar biasa. Maka kalau dalam bahasa kita, orang munafik itu adalah sama dengan musuh dalam selimut dari alam ta'lamu an alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal hizzul azim. Kalau saya tulisannya salah, may yuhadidillahu wa rasulahu, salah. Allahu, coba pinjam pulpennya Ustaz. Geser ngapa lah. Alam ya'lamu, apakah tidak mengetahui siapa mereka, bi'annahu dengan sesungguhnya kejadian, domir yahu ayyish sya'na, kisah kejadian, man barang siapa itu isinya domir sa'an, jumlah domir sa'an adalah domir yang ditafsiri dengan jumlah sesudahnya. Diperhatikan, saya ulangi, domir sa'an adalah domir yang ditafsiri dengan jumlah sesudahnya. Jumlah lah dari ayat may yuhadidillaha wa rasulahu, itu adalah isi daripada domir hu. Domir sa'an larinya ke belakang, sementara domir-domir yang lain larinya ke depan. Berarti maksudnya domir sa'an, man barang siapa yuhadid yang melawan, maknanya yuhadid yusyakik, yang melawan itulah siapa, man Allah pada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah. Jawabnya man, fa inna lahu
maka sesungguhnya itu tetap bagi man apa yang anna naro jahannam, neraka jahannam. Jazaan, karena sebagai balasan, khalidan yang kekal. Itu kalau melalui tafsir begitu. Kalau kalian baca matanya ya khalidan, hal kekal kan gitu. Fiha, di dalam jahannam, zalika, bermula itu, fa inna lahu naro jahannam, atau may yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu naro jahannam, al-khizyu, bermula kehinaan, al-azimu, yang agung. Apakah mereka orang-orang munafik tidak tahu bahwasanya barang siapa yang melawan kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia mendapati neraka jahanam, mendapat siksa neraka jahanam, di dalamnya kekal abadi. Dan udah begitu, itu adalah merupakan al-khizyul azim, merupakan kehinaan yang besar sekali. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbiruhum suratun tunabbiruhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yu'fa'an ta'ifatin minkum. Soal apa itu? Oh, kita wa nun ya. Kalian apa? Tak apa nun? Nun. Kalau saya tak. Ini dibangunin. Bangunin. Mau cuci muka. Bangun cuci muka. Bangunin Yasin, cuci muka. Enggak ada yang ngantuk ngaji mah. Bangun cuci muka, udah gitu aja. Mau siapa kek? Ngaji ngantuk dulu. Jangan dibiasain, toleran sama orang ngantuk juga ngaji. Ngantuk ya cuci muka. Kalau itu cara bacanya memang dua, jadi boleh. Nantilah ditafsir lah. Kalau tak ya tu azab to ifatum bi annahum kanu mujrimin. Yahdaru, takut, maknanya yahdaru ya khafu. Takut siapa al-munafiquna, orang-orang munafik, takut antunazzala, pada bahwasanya diturunkan alaihim ayyil mukminin, atas orang-orang yang beriman, apa yang diturunkan, yang ditakuti oleh orang munafik itu suratun, satu surat. Muter jalan sono, itu gak apa-apa, 2 kali biar hilang ngantuknya. Ya sama aja kalau siapa kalau ngantuk ya. Loh, ketawa harus di jalan. Ya enggak? Mana nih? Antuna gara-gara ngantuk sih Aldo, udah blek, ya udah. Lah iya. Masih perempuan ada yang ngantuk. Santi ngantuk. Wah, masih pada ngantuk. Wah. Udah pokoknya kalau lagi ngaji yang bagus lah. Ngerti? Kalau kalian ngantuk, ya udah ngambil air wudhu aja udah. Gak usah pakai ibaratnya dikasih tahu terus gitu. Suratun, apa satu surat, tunabbi'u, yang menceritakan apa surat, hum pada al munafiqun, bima dengan perbuatan fi qulubihim,
yang ada di dalam hati mereka minan nifakin, nyatanya dari sifat kemunafikan. Wahum, dan bermula al munafikun ma'adzalika, beserta itu kemunafikannya diberitakan sifat buruk yang ada dalam hatinya, yastahziuna, itu menghina, mengecek semuanya. Qul, katakanlah Muhammad, istahziu, menghinalah siapa kalian semua, mengeceklah siapa kalian semua. Lafaz istahziu amru tahdidin, itu perintah ancaman. Ayo lu ngecek-ngecek lu, kalau bahasa kita begitu. Ayo lu kalau mau menghina. Mau kita diinterogasi sama polisi, Pak polisi ngomong umpamanya, ayo coba lu menghina sekarang ke polisi. Nah, itu bukan lu berarti kita disuruh menghina sama polisi. Itu namanya amru tahdidin, perintah, tapi untuk menakut-nakuti dia tidak boleh dilakukan. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu mukhrijun, maknanya mukhrijun, mudhirun, yang menampakkan. Kalau mukhrijun mengeluarkan, ma pada perbuatan, tahdaruna yang takut siapa kalian semua orang-orang munafik, ikhrajau pada dikeluarkannya ma min nifaqikum, dari kemunafikan kalian semua. Maksudnya yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik takut, khawatir apabila ada satu surat di dalam Al-Quran yang diturunkan atas orang-orang yang beriman, yang isi surat tadi menceritakan tentang kebusukan, ngerti? Ini kemunafikan, jangan-jangan kita yang munafik. Itu loh maksudnya. Paham itu? Jadi dikhawatirkannya seperti itu. Jangan-jangan kita yang geblek, jangan-jangan kita itu malah yang salah. Itu maksudnya. Bukan malah menyalahkan orang lain. Begitu loh. Orang munafik takut apabila Allah turunkan atas orang yang beriman satu surat yang mana surat tadi menceritakan tentang kebusukan yang ada dalam hati mereka. Maka katakanlah Muhammad bahwasanya silakan kalian semua mencaci maki, mencela, nyinyir, membuli, karena Allah nanti akan mengeluarkan, akan menampakkan terhadap segala sesuatu yang kalian takutkan, yaitu sifat kemunafikan yang ada dalam hati kalian. Walain sa'altahum, walain, dan sungguh jika, lam yang itu lamu kosamin, lam sumpah. Sa'alta, bertanya siapa kamu, hum pada al munafikun, anistihzaim, tentang menghinanya mereka, jika kepada kamu Muhammad, wal Qur'ani, dan Qur'an, wahum hale bermula al munafikun itu sa'iruna, orang-orang yang berjalan maka bareng beserta kamu ila tabuka, kepada Tabuk, jadi perang Tabuk kemarin, layakulunna, maka itu jawabnya la'il sa'al tahun, maka sungguh akan berkata siapa mereka al munafikun, mu'tadirina, hale mengajukan alasan, mengatakannya begini, innama kunna nahudu, innama kunna, bahwasanya ada siapa kami, nahudu itu bersendau gurau, asalnya khodo yahudu, maknanya adalah al-haud, itu adalah menyelam, maksudnya menyelam dalam pembicaraan, dalam arti bercanda, bersendau gurau. Nahudu itu bersendau gurau siapa kami, wanal abu, dan main-main siapa kami, fil hadisi, di dalam ucapan, linaqta'a bihit tariqo, untuk menempuh siapa kami bihi dengan hadis atau riko pada perjalanan, walam naksud, dan tidak menuju, tidak serius, maksudnya tidak sengaja siapa kami dalika pada itu hadis. Nah, apabila mereka
Inilah orang munafik. Selalu dan selalu membuat alasan. Maka perhatikan, kalau ada orang yang menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, maka sejatinya orang tadi adalah akan menumpuk kebohongan-kebohongan yang ada. Jelas nggak maksudnya? Kita salah, kita tutupi kesalahan tadi dengan kesalahan yang lain. Ada berapa berarti? 2 kesalahan. Nanti ditutupi lagi, maka berbagai macam kesalahan. Ini juga sama. Orang-orang munafik pada zaman Nabi, mereka ibaratnya selalu mengajukan alasan. Nah itulah walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila mereka kalian tanya, kenapa kalian itu menghina Nabi, menghina Quran, padahal mereka orang-orang munafik itu jalan beserta kamu ke perang Tabuk, maka mereka jawab, kami ini hanya bersendau gurau, bercanda. Untuk mengisi waktu kita jalan ini kan jauh dari Madinah ke Tabuk ini kan jauh. Kita hanya untuk mengisi waktu aja kok. Paham gak nih maksudnya nih? Sering di antara kita nggak apa-apa Pak, kita juga ini. Oh hati-hati. Itu semua akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Kalian bercanda, ibaratnya wah saling macam-macam lah kegiatan kalian yang kalian lakukan, cuawaan bersenggak umpamanya, iya kan? Maka candaan, cuawaan segala macam itu semuanya akan dihisab oleh Allah. Hei, itu masih ngantuk? Ngantuk. Kul, katakanlah Muhammad lalu kepada mereka, abillahi, apakah dengan Allah wa ayatihi dan ayatnya Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah, kuntum ada kalian siapa kalian semua, tastahziuna, itu orang-orang yang menghina. Apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan tulisannya Allah kalian menghina? Emang kalian siapa? Kan begitu. Wala ta'tadiru, dan janganlah membuat alasan siapa kalian semua anhu tentang itu semua, tandaanu qad kafartum, sungguh betul-betul kufur siapa kalian semua, ba'da imanikum, setelah iman kalian semua. Maknanya qad kafartum ba'da imanikum ay dhahara kufrukum ba'da izharil iman. Ay dhahara tegasnya nampak apa kufrukum, kufur kalian semua, ba'da izharil imani, setelah nampaknya iman. Iyufa, kalau saya ya, apabila dimaafkan. Lafaz yu'fa boleh bil ya'i dengan ya. Kalau pakai ya, mabniyan lil maf'ul, dimabnikan maf'ul, berarti mabni majhul, yu'fa. Wan nun, dan boleh nun. Kalau nun mabniyan lil fa'il, berarti na'fi. Jelas itu. Apabila afa ya'fu wa na'fi gitu ya. Kalau iyufa mabni majhul, tapi kalau pakai nun berarti na'fi. Bisa dipahami nih. Jadi cara bacanya maksudnya begini loh, ini enggak apa-apa ditulis. Kan ini kan begini tulisannya. Ya kan? Ini boleh pakai ya, boleh pakai nun. Oke lah, salah satu dulu. Kalau pakai ya itu yu'fa bacanya. Tapi kalau pakai nun, apa ya aku berarti aku berarti. Jelas gak? Kalau ini maksudnya kalau pakai ya mabni majhul, mabni maf'ul maksudnya mabni majhul. Berarti kan ini sulit. Kalau pakai nun, nah itu mabni fa'il. Maksudnya setelah ini fa'il. Gitu loh. Mabni fa'il itu nunnya ini loh sebagai fa'il.
Itu jelas nih. Nah, kalau ini mabni majhul, maka itulah, dan itu diakui dalam qiraah sab'ah gitu loh. Jadi cara bacanya iyufa boleh, iyafu boleh. Kalau iyufa jika dimaafkan, siapa anto ifatin itu naibul fa'ilnya, anto ifatin dari satu kelompok. Kalau innafu jika memaafkan siapa kami, jika mengampuni siapa kami, memaafkan mengampuni kami Allah. Anto ifatin dari satu kelompok, minkum dari kalian semua, biikhlasiha dengan keikhlasannya ta'ifah, sebab keikhlasannya ta'ifah, wa taubatiha dan taubatnya ta'ifah, satu kelompok orang-orang munafik tadi, kamahsi kirim seperti Mahsi bin. Ada juga nu'adzib, lafat tu'adzab bin bitta'i wan nuni. Tuh kan keren. Maka itu lagi qiraah sab'ah. Nah ini kan begini, sama ini ayat berikutnya ya. Nah ini kan ada dua opsi, boleh pakai ta, boleh pakai nun loh gitu loh. Kalau pakai ta ini tu'adzab, kalau pakai nun nu'adzib. Itu jelas nih. Nah, itu cara mengartikannya lah, dan jelimet. Kalau nggak ngerti dasar ilmu nahwu shorof ya bingung kita. Begitu loh. Disitulah pentingnya ilmu nahwu shorof. Lu kenapa sih kok dalam ayat boleh tu'adzib tadi? Loh, kan gitu. Kalau pakai ta ya, maka menyiksa siapa engkau Allah. Oh, pakai ta berarti tu'adzab, maka disiksa siapa ta'ifatun. Kalau pakai nun nu'adzib, maka menyiksa siapa kami Allah. Lafat tu'adzib atau nu'adzib bitta'i wan nun. Ta'ifatun bi annahum, dengan sesungguhnya mereka ta'ifah, kanu itu ada siapa ta'ifah, mujrimina itu orang-orang yang berbuat dosa. Maknanya mujrimin musirrina, tegasnya orang yang langgeng, orang yang kontinu terus menerus alan nifaki, atas perbuatan munafik, wal istihzai, dan perbuatan menghina Nabi. Udah saya rasa sudah jelas lah ya. Jadi ini sifat-sifat munafik yang seperti ini bukan untuk kita keluarkan menuduh orang lain maksudnya, tapi terlebih itu adalah untuk mengkritik ego kita, untuk mengkritik diri kita sendiri. Karena sekarang udah banyak orang-orang yang ngaku suci, ngaku benar, baru paham sedikit kemudian menganggap orang lain salah total, orang lain dianggap benar ya. Ini banyak sekali orang yang baru sadar, kemudian dengan kesadaran dia akan hukum Allah, kemudian mencaci maki, mencela mereka-mereka yang masih bergelimang dosa. Padahal tugasnya orang yang udah sadar menyadarkan, malah bukan mencaci maki. Kan begitu kan? Nah ini wajah-wajah orang yang mengaku suci, mengaku benar itu luar biasa. Padahal sebenarnya kalau kita mau turun ke bawah, justru malah bisa menyadarkan mereka. Nah sifat-sifat munafik itu bukan untuk kita keluarkan, tapi adalah untuk introspeksi ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.